Seperti yang kita ketahui bersama, Brastagi merupakan salah satu sentra hortikultura yang penting di Sumatera Utara. Namun, wilayah ini juga sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Brastagi memiliki peran yang penting sebagai penghasil berbagai komoditas hortikultura seperti kentang, kubis, tomat, cabai, dan wortel. Namun, perubahan iklim serta bencana alam seperti erupsi Gunung Sinabung, banjir, dan longsor menyebabkan produktivitas pertanian terganggu sehingga mengancam ketahanan pangan. Timbul pertanyaan, apa sih ketahanan pangan itu? Nah, ketahanan pangan adalah kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, serta tersedia secara berkelanjutan. Apa sih dampak perubahan iklim yang terjadi? Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan yang tidak menentu dan meningkatkan kondisi cuaca ekstrim. Kondisi ini berdampak pada terganggunya musim tanam dan penghasilan produksi pertanian. Dampak apa sih yang terjadi akibat erupsi Gunung Sinabung? Nah, abu vulkanik dari Gunung Sinabung dapat merusak tanaman dan menghambat fotosintesis, mengganggu pertukaran gas pada daun, serta merusak jaringan tanaman. Akibatnya, resiko gagal panen semakin meningkat. Nah, dampak apa yang terjadi akibat banjir dan longsor? Banjir dan longsor tidak hanya mempengaruhi produksi, tetapi juga distribusi pangan. Akibatnya, pasokan ke daerah lain menjadi terhambat dan mengancam harga komoditas menjadi tidak stabil. Nah, jadi langkah apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah hal-hal tersebut tidak terjadi? Ada beberapa upaya adaptasi yang perlu dilakukan. Yang pertama, memilih kalender tanam, memilih varietas bibit yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, serta memperbaiki saluran irigasi dan pengelolaan pertanian. Selanjutnya, kita akan membahas dampak erupsi Gunung Sinabung. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa erupsi Gunung Sinabung menjadi salah satu penyebab utama turunnya produksi pertanian di Brastagi. Kenapa bisa begitu? Karena abu vulkanik yang menutupi daun tanaman membuat proses fotosintetisnya terganggu. Abu ini juga menyumbat pori-pori daun sehingga pertumbuhan tanaman jadi terlambat. Akibatnya, banyak tanaman seperti kentang, kubis, cabai, dan tomat mengalami kerusakan. Bahkan, di tahun 2020 saja ada sekitar 1.483 hektar lahan pertanian yang terdampak, mencapai sekitar 170,4 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang erupsi ini bukan cuma merusak tanaman, tapi juga langsung menekankan pendapatan petani. Selanjutnya dampak banjir dan longsor. Selain erupsi, bencana banjir dan longsor ternyata juga memberi dampak yang tidak kalah besar, teman-teman. Ketika akses jalan tertutup, kendaraan pengangkutan sayur nggak bisa lewat. Akibatnya sayuran yang sudah dipanen jadi menumpuk di pasar Brastagi. Nah, karena pasokannya yang menumpuk dan jumlahnya terlalu banyak, harga jual sayur justru turun, petani jadi rugi. Di sisi lain, kondisinya malah kebalik. Untuk bahan pangan dari luar daerah seperti ikan dan kelapa, karena jalur distribusinya tertutup dan terputus, susah masuk ke Brastagi sehingga harganya justru naik. Jadi intinya bencana ini bikin harga pangan di Brastagi jadi tidak stabil. Selanjutnya, kerentanan berlapis. Salah satu temuan yang menarik dari penelitian ini, Brastagi ternyata tidak cuma menghadapi satu jenis bencana saja, tapi setelah mengalami kerugian akibat erupsi, mereka belum sempat pulih, sudah harus menghadapi banjir dan longsor lagi. Kondisi seperti ini yang disebut sebagai kerentanan berlapis, yaitu ketika beberapa bencana terjadi secara bergantian dan efeknya jadi jauh lebih besar terhadap ketahanan pangan dibandingkan kalau cuma satu bencana saja. Selanjutnya, yang terakhir, upaya adaptasi. Penelitian ini juga membahas beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak beberapa bencana tersebut. Contohnya adalah menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca, memperbaiki sistem imigrasi, menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan iklim terhadap perubahan iklim, sampai memperkuat kelompok tani. Selain dari petani juga, pemerintah juga punya peran penting nih. Misalnya menyediakan bantuan,
dengan bantuan modal, kegiatan yang mendukung supaya petani lebih siap kalau bencananya datang lagi. Bisa disimpulkan bahwa perubahan iklim dan bencana alam memberikan dampak besar terhadap ketahanan pangan di Brastagi. Erupsi Gunung Sinabung membuat hasil panen menurun karena merusak lahan pertanian, sementara banjir dan longsor mengganggu jalur distribusi hasil panen yang akhirnya membuat harga pangan jadi tidak stabil. Karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, petani, dan masyarakat, baik untuk memperbaiki sistem pertanian, memperlancar distribusi pangan, maupun memperkuat kesiapan terhadap bencana supaya ketahanan pangan di Brastagi tetap terjaga.